Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mustika Sari. Saya dosen program studi pendidikan biologi Fakultas MIPA dan Teknologi Universitas PGRI Pontianak. Kajian keilmuan saya yaitu bidang anatomi dan fisiologi hewan, histologi hewan, dan kajian pemanfaatan tanaman obat herbal. Oleh karena itu, saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah anatomi dan fisiologi hewan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS yang membahas secara komprehensif struktur anatomi dan fungsi fisiologis tubuh hewan dari tingkat uniseluler hingga organisme multiseluler yang kompleks. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilengkapi dengan kegiatan praktikum yang dirancang untuk memperkuat pemahaman teoritis melalui pengamatan langsung dalam melakukan observasi anatomi hewan, pengukuran fungsi fisiologis, dan simulasi kondisi gangguan sistem tubuh. Dengan pendekatan yang integratif dan saintifik, mahasiswa diharapkan mampu membangun landasan keilmuan yang kuat dalam bidang anatomi dan fisiologi hewan. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu berbasis proyek yang didampingi oleh kegiatan praktikum. Saya melakukan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan kegiatan laboratorium dengan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan saintifik melalui pelaksanaan proyek nyata yang relevan dengan konsep anatomi dan fisiologi hewan. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis perbandingan anatomi, fungsi mekanisme, serta cara organ dan sistem-sistem fisiologis multiseluler secara logis dan sistematis. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai gangguan fungsi tubuh hewan berdasarkan konsep homeostasis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai metode standar analisis laboratorium fungsi fisiologis tubuh hewan berbasis saintifik baik secara mandiri, kelompok, dan terukur. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengkaji penelitian berbasis anatomi dan fisiologi hewan berdasarkan kajian artikel ilmiah. Adapun materi pembelajaran atau bahan kajian yang ditawarkan pada mata kuliah ini meliputi konsep dasar homeostasis, mekanisme kerja organ dalam tubuh hewan yang meliputi sistem koordinasi, sistem penyerapan, osmoregulasi, sirkulasi, dan sistem imun, serta sistem gerak. Penilaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah ini dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, mencakup penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan bobot aktivitas partisipatif 20%, hasil proyek 30%, tugas 10%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir 25%. Video berikut menjelaskan bagaimana pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah anatomi dan fisiologi hewan. Pertemuan ini membahas tentang konsep homeostasis pada tubuh hewan. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep homeostasis pada hewan vertebrata. Berikut adalah video aktivitas pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, seperti biasa, silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Ya, semoga materi yang disampaikan hari ini menambah wawasan kalian, memudahkan kalian dalam kehidupan selanjutnya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, pada pertemuan ini, sebagaimana yang sudah Anda lihat di depan, ya, ini pertemuan pertama untuk kita di semester ini. Ya, kalau dari judul yang sudah saya sampaikan di depan, hari ini kita akan menyampaikan materi tentang homeostasis. Kelihatan ya? Nah, pertanyaan, kelihatan apanya nih? Belum ada kelihatan apa ya? Oke. Ada pertanyaan.
Mengapa tubuh kita tetap berada pada suhu sekitar 37 derajat Celcius meskipun kita berada di tempat yang panas atau dingin? Kalian merasakan itu tidak? Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita berkeringat saat panas dan akan menggigil saat suhu dingin? Abian? That's right, itu jawabannya. Karena dalam tubuh hewan ada satu sistem yang digunakan untuk bisa menyelaraskan dan menyeimbangkan kondisi fisiologis kita tetap stabil dan konstan. Itu yang kita sebut dengan homeostasis. Oleh karena itu, pada hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah materi tentang homeostasis. Kemudian, adapun tujuan atau capaian mata kuliah pada hari ini adalah, ya, saya harap Anda-Anda yang ada di ruangan ini bisa menjelaskan konsep homeostasis serta menganalisis mekanisme fisiologis yang berkaitan dengan homeostasis, ya, melalui perubahan sistem organ terhadap perubahan lingkungan. Bisa dimengerti? Bisa saya lanjut? Saya. Terus kemudian apa itu yang disebut dengan homeostasis? Yang namanya homeostasis adalah kemampuan tubuh hewan untuk memperhatikan kondisi lingkungan internal dalam kondisi normal. Pertanyaan saya, kondisi internal pada hewan itu di mana? Kondisi internal artinya kondisi yang berada di dalam tubuh. Kalau misalnya saya bertanya kondisi internal dalam sel, berarti kondisi-kondisi yang mengontrol dalam sel. Apa saja yang bisa dikontrol ini? Keseimbangan cairan maupun temperatur dan kondisi komposisi zat kimia ataupun bahan-bahan lainnya yang harus konstan ataupun stabil. Ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana mekanisme pengaturan homeostasis tersebut? Ya. Nah, kalau dari materi yang ada di depan, mekanisme ini terjadi melalui beberapa tahap. Yang satu, dengan cara, ya, mengaktifkan sensor yang terdapat pada reseptor pada sel-sel hewan ataupun tubuh hewan. Bagian pada tubuh hewan yang bisa menerima stimulus atau impuls, gitu ya. Atau kita sebut dengan istilah apa? Organ-organnya. Sistem indera, ya. Jadi sistem indera itu menerima impuls atau kalian sebut dengan stimulus, kemudian akan dilakukan proses penggabungan atau adaptasi yang diolah dalam tubuh hewan tersebut sehingga hewan tersebut akan bisa mengkondisikan tubuhnya dalam kondisi yang normal ataupun stabil. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, bagaimana dasar mekanisme pada pengaturan homeostasis tersebut? Kalau dikaitkan dengan anatomi dan fisiologi hewan yang terdapat di tubuh hewan itu sendiri. Perhatikan gambar yang ada di depan. Ini, kalau misalnya kalian lihat dari gambar, ini terdiri dari sistem apa ini? Di sini ada bagian pusat kontrol, ini adalah organ ginjal. Berarti dia masuk ke dalam sistem ekskresi. Yang ini kelihatan? Ini, yang ini terdiri dari otak dengan sumsum tulang belakang sebagai organ utamanya. Sistem saraf. Kemudian yang ini
Organ yang terdiri dari bagian yang menghasilkan enzim yang paling besar, hepar, yaitu sistem pencernaan. Dari semua sistem inilah yang membantu tubuh hewan agar proses homeostasis pada hewan itu bisa terjadi secara menyeluruh. Ya, mulai dari sistem saraf, yang termasuk nanti sistem saraf itu dikoordinasi sistem hormon. Makanya di sini satu, menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan oleh sel, dalam tanda kutip bahan makanan yang dibutuhkan oleh sel atau nutrisi. Sistem apa yang termasuk ke situ? Sistem pencernaan. Kemudian yang menyediakan oksigen, sistem respirasi. Yang menyediakan air masuk ke dalam sistem osmoregulasi. Yang kedua, mengeluarkan limbah dari sel. Sistem apa? Ekskresi. Kemudian yang kedua, sistem respirasi bisa juga karena dia mengeluarkan karbon dioksida. Sekarang pertanyaannya, yang mengeluarkan sisa-sisa metabolisme termasuk di situ ada sel-sel yang ada, misalnya mikroorganisme yang jahat atau agen-agen yang tidak diperlukan oleh tubuh. Sistem apa? Sistem pertahanan atau sistem imun. Terakhir, yang ketiga, komunikasi antar sel. Antar sel mengalami komunikasi tidak? Mengalami komunikasi, ya. Komunikasi antar sel bisa saja terjadi. Salah satunya tadi antar reseptor dari satu sel dengan sel yang lain. Komunikasi melalui sistem hormon. Komunikasi sel melalui sistem saraf. Namanya aja komunikasi antar sel. Jadi ini mempengaruhi atau mekanisme yang terjadi yang dilakukan oleh tubuh hewan untuk mempertahankan homeostasis. Oke, saya lanjut. Nah, ini sama yang saya sampaikan tadi. Nah, bagaimana mekanisme lanjutan untuk mengatur peristiwa atau mekanisme homeostasis dalam tubuh hewan? Ada dua kontrol yang utama. Satu, kita sebut sebagai kontrol negatif. Dua ketiga ya, ya, kita sebut sebagai kontrol positif. Sekarang perhatikan gambar yang ada di depan. Dia sedang melakukan aktivitas apa? Minum. Kalau misalnya aktivitas minum, keseimbangan apa yang terjadi dalam tubuh hewan? Ya, ketika sehingga dia harus melakukan aktivitas minum. Apa yang tidak seimbang? Kadar cairan. Kalau suhu yang kalian sebutkan, kalau suhu ya tadi itu, kalian panas akan mengeluarkan keringat, ketika dingin akan menggigil. Ya, ketika sel mengalami penurunan cairan atau kandungan osmoregulasi, maka respon yang ditimbulkan oleh aktivitas selanjutnya adalah hasil akhirnya adalah, kalau kita manusia ya minum, ya. Kemudian ya kalau hewan-hewan yang lain juga dalam tanda kutip ya memasukkan cairan ke dalam tubuhnya, walaupun dengan aktivitas, dengan kata lain yang berbeda. Jadi artinya yang namanya kontrol negatif itu adalah respon yang mengurangi atau dalam tanda kutip membungkam respon yang sudah ada. Jadi kebalikannya, ya kalau misalnya terjadi penurunan, maka kondisinya harus dinaikkan konsentrasinya. Itu yang namanya kontrol negatif. Sekarang kontrol positif. Kalian perhatikan. Oke. Nah, pada proses melahirkan ataupun menyusui, ya, pada saat proses melahirkan ataupun menyusui yang dipengaruhi oleh hormon, semakin banyak kontraksi, maka hormon yang akan dihasilkan, oksitosin yang akan dihasilkan juga semakin banyak.
semakin banyak oksitosin yang dihasilkan, maka respon untuk mengalami kontraksi juga akan semakin meningkat. Nah, itu konsep-konsep dasar tentang homeostasis. Nah, pada minggu lalu, ya, rekan-rekan mahasiswa, saya sudah membagi kalian dalam kelompok proyek tertentu yang saya berikan subtema dengan masing-masing kelompoknya. Dari yang sudah kalian kerjakan proyeknya dari minggu lalu hingga minggu ini kalian akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan proyeknya. Terpilihlah satu proyek yang menurut saya cukup menarik dan unik dalam kalian menyajikannya, yaitu kelompok yang kedua yang menamakan dirinya adalah The Boys. Kita kasih applause dulu untuk kelompok kedua. Nah, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, yang saya hormati Ibu Mustika Sari selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kajian kami terhadap topik yang sudah diberikan dari Ibu dosen sendiri, yaitu Smart Digestive System, adaptasi fisiologi pada hewan yang berpuasa ataupun hibernasi. Nah, adapun hasil yang telah kami diskusikan bersama terhadap kajian literatur ini, di mana mungkin di sini akan saya sampaikan poin-poin utamanya terlebih dahulu, yaitu adaptasi sistem pencernaan selama hibernasi. Di sini terdapat 3 poin, yaitu preservasi integritas usus dalam hipometabolisme, kemudian reaktivasi cepat pasca aurosal, kemudian interaksi host mikrobiota pada hibernasi. Kemudian ada yang namanya perbandingan smart adaptasi dan implikasi. Di sini saya cantumkan ada perbandingan antar efisiensi versus ketahanan. Kemudian peran mikrobiota sebagai organ adaptif. Lalu implikasi biomedis. Di sini terdapat 3 poin, yaitu perlindungan organ, penanganan malnutrisi, dan pengembangan obat baru. Nah, dari hasil secara keseluruhan yang kajian literatur yang kami susun di sini, yaitu hewan yang berpuasa atau hibernasi memiliki adaptasi fisiologis luar biasa pada sistem pencernaannya. Sistem ini tidak hanya dimatikan, tetapi menjalani restrukturisasi dan pemrograman ulang yang kompleks. Ini termasuk atrofi dan remodeling mukosa usus, penurunan aktivitas enzim pencernaan, dan perubahan mikrobiota usus. Mekanisme perlindungan seluler yang canggih memastikan organ vital tetap utuh. Kemampuan reaktivasi yang cepat setelah puasa atau hibernasi menunjukkan fleksibilitas dan efisiensi sistem ini. Pemahaman tentang adaptasi ini dapat membuka peluang aplikasi di bidang kesehatan manusia seperti perlindungan organ dan pengembangan terapi baru. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menarik ya apa yang disampaikan temannya barusan. Jadi ini adalah satu mekanisme homeostasis sebenarnya. Bagaimana tubuh hewan itu mempertahankan pada kondisi puasa dan kondisi hibernasi. Puasa itu pada kondisi tidak adanya suplai makanan yang kurang atau tidak ada malahan sama sekali. Hibernasi adalah homeostasis yang dilakukan pada keadaan ekstrim penurunan suhu. Tadi disampaikan oleh temannya, berbagai adaptasi yang dilakukan, mulai dari secara histologi dan morfologi pada sistem pencernaannya. Baik, kita kembali ke materi kita. Ini sudah disampaikan oleh temannya. Selanjutnya, ya, kesimpulan apa atau apa hal menarik yang bisa kalian dapatkan dari materi hari ini? Ya, kalau di sini dituliskan setelah kita mempelajari bagaimana tubuh hewan menjaga keseimbangan
suhu, tadi, air, dan zat makanan, maka apa yang menurut kalian penting yang terdapat pada proses homeostasis pada hewan? Cukup jelas ya? Cukup jelas. Jika cukup jelas materi yang disampaikan untuk perkuliahan hari ini saya akhiri. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali lagi minggu depan dengan materi kedua, yaitu sistem koordinasi. Silakan rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswa sekalian bisa membaca materi-materi yang akan disampaikan. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita untuk melaksanakan praktikum seperti yang sudah saya sampaikan di awal kemarin pada penyampaian materi, bahwa mata kuliah ini dilengkapi dengan kegiatan praktikum. Pada pembelajaran di kelas kemarin saya sudah menyampaikan materi tentang homeostasis. Nah, untuk mahasiswa yang ada di ruangan ini merupakan sesi pertama. Ya, sebanyak 15 orang karena kapasitas lab kita memang untuk 15 orang. Nanti di sesi berikutnya akan 15 orang lagi di sesi kedua. Ya. Pada hari ini kalian akan melakukan praktikum atau percobaan tentang pengaruh perbedaan konsentrasi larutan terhadap osmoregulasi hewan akuatik. Ya, seperti yang telah saya tuliskan di depan, ini merupakan acara pertama kita praktikum yang merupakan acara paling dasar sekali dalam kegiatan praktikum. Kegiatan ini bisa kalian laksanakan nantinya ketika kalian sebagai calon guru, kalian bisa laksanakan pada tingkat SMA, ya, terutama pada materi homeostasis atau pada materi sistem ekskresi atau pada materi sistem osmoregulasi. Ya, jadi sangat berhubungan dengan materi-materi yang ada di sekolah. Pada hari ini kalian akan mencoba 3 perlakuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh konsentrasi osmoregulasi yang berbeda. Yang pertama normal, perlakuan normal. Yang kedua adalah menggunakan garam dengan konsentrasi 5%. Kemudian perlakuan yang ketiga menggunakan garam dengan konsentrasi 10%. Pada minggu lalu kalian sudah diminta untuk membuat laporan sementara yang berupa alur metode kerjanya. Jadi saya yakin dan berharap kalian sudah mengerti secara keseluruhan metode yang akan digunakan pada hari ini. Jangan lupa kalian untuk mengisi nanti laporan sementara yang sudah tersedia pada buku penuntunnya. Ya, kalian harus bisa menentukan identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian menuliskan hipotesis percobaan hari ini, kemudian menuliskan hasilnya sampai menarik kesimpulan akhir dari percobaan hari ini. Ya, untuk alat dan bahan silakan diambil pada meja yang sudah ditentukan. Pada meja kalian sudah terdapat alat dan bahan yang telah disediakan. Ya, silakan bekerja dalam timnya. Jika ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, kita bisa diskusikan atau diajukan. Ya, mengerti?
Baik, dari yang sudah Anda laksanakan praktikum hari ini, ya, saya akan melihat apa hasil dari percobaan yang telah kalian lakukan. Mungkin kelompok ini bisa menyampaikan hasilnya? Baik, dari hasil kelompok kami yang kami dapatkan yaitu pada konsentrasi normal itu geraknya normal, dan pada dicampuri NaCl 5% itu gerakannya sangat aktif, dan pada yang 10% itu lebih aktif. Itu dilihat dari pergerakan ekor. Dan dari 5% ini ekornya sangat cepat pergerakannya, dan 10% itu juga sangat lebih cepat dari 5% dan konsentrasi normal. Dan kondisi matanya sudah kami amati. Dari ketiga ini, dari konsentrasi normal juga matanya tetap normal, dan konsentrasi 5%-nya juga normal, dan 10%-nya juga normal. Dan frekuensi overcoulomb-nya juga sama dari ketiga percobaan ini. Dan untuk yang pengeluaran sekret juga sama-sama mengeluarkan lendir. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Melan ya. Nah, sekarang sama hasil yang kalian peroleh dari yang disampaikan? Sama ya. Baik, berdasarkan apa yang telah kalian simpulkan, jika seperti itu, saya ingin kalian dapat memberikan kesimpulan pada praktikum hari ini. Mungkin Alia bisa menyampaikan kesimpulannya? Baik, berdasarkan hasil dan pengamatan praktikum pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh perubahan osmoregulasi terhadap kondisi fisiologis dan tingkah laku hewan akuatik. Baik, apakah sama? Ya, dari percobaan yang telah kalian lakukan pada hari ini, kalian bisa menarik kesimpulan ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa terjadi pengaruh tingkah laku dan fisiologis akibat adanya perbedaan osmoregulasi pada hewan akuatik. Itu merupakan salah satu ciri dari mekanisme homeostasis pada hewan. Nah, untuk praktikum selanjutnya, minggu depan kita akan berlanjut pada praktikum yang kedua. Saya rasa praktikum hari ini cukup sekian. Silakan lakukan pengerjaan untuk laporan praktikumnya. Kita tunggu di minggu depan. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, saya tutup praktikum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Demikian video pembelajaran yang saya tampilkan. Semoga kedepannya bisa memberikan manfaat yang lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.